Yo, kita kembali lagi. Pada video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian cara untuk menjadi seorang hacker, guys. Oke. Nah, untuk yang pertama yang harus kalian lakukan ya. Oke, tips yang pertama nih. Nah, yang perlu kalian lakukan itu kalian harus memahami, mempelajari dan segala macamnya ya kan, yaitu perintah dasar Linux. Nah, kenapa harus pakai Linux, Bang? Kenapa nggak yang lain ya kan? Kan pakai Windows enak, tinggal klik-klik selesai. Nah, untuk menjadi seorang hacker ya guys ya, itu kalian perlu yang namanya kerja keras dan berusaha dan belajar lebih dan begadang, guys. Oke. Nah, maka dari itu kalian harus mempelajari sistem operasi yang namanya Linux. Nah, untuk perintah dasar yang wajib sekali kalian pelajari untuk menjadi hacker pemula ya guys ya, itu ada yang namanya perintah LNS. Oke. Nah, gunanya untuk apa sih, Bang? Nah, gunanya adalah untuk melihat di dalam sebuah sistem operasi Linux kita itu ada folder dan juga ada file apa aja sih ya kan. Nah, itu bisa kita lihat dengan menggunakan perintah ls ini. Nah, di sini gue bakal contohin aja ya guys ya, sekalian praktek kita. Nah, pertama-tama kita buka terminalnya dulu ya. Dimana terminal ini bisa kita gunakan untuk mengakses berbagai macam hal di dalam sebuah Linux. Kita ketik ls. Gue pengen tahu ada apa aja sih di Linux gue. Nah, sekarang gue bisa tahu karena gue menggunakan perintah ls, di mana di dalam Linux gue itu ada desktop, download picture dan segala macam sampai dengan video ya guys ya. BTW di video ini itu nggak ada box. Stop. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, untuk tips yang kedua gimana sih Bang caranya untuk mengenal bah? Untuk tips yang kedua ya kan, itu kita bisa ngapain tips kedua, yang pertama aja belum anjir. Nah, yang untuk selanjutnya ya kan ada 3 nih. Nah, jadi kalian ls sudah harus kalian kuasai, walaupun ya gampang ya guys ya, tinggal ketik ls ya kan. Nah, sebelum lanjut tips yang kedua nih, gue lupa lagi. Nah, untuk perintah dasar Linux yang ketiga, kalian bisa menjalankan yang namanya cmd. Nah, ini bukan celana dalam ya guys ya, melainkan ini adalah perintah untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Nah, maksudnya gimana sih Bang? Pala gue puyeng. Nah, di sini langsung gue jelasin. Jadi pertama-tama misalkan kita kan udah lihat nih pakai ls. Oh iya, ternyata di Linux gue itu banyak ya folder-foldernya ya. Gue misalkan gue pengen masuk download ya Bang. Bang, coba masuk video. Siapa tahu lu ada film. Gak ada guys. Nih, V-nya gede ya. Oh ya, ini perlu kalian ingat ya, ini tuh sensitif guys. Oke, jadi kalau misalkan V-nya gede ya gede gitu, videos. Nggak ada kan, bersih lah, aman gua. Oke, nah itu adalah cara untuk masuk ke sebuah direktori di dalam Linux guys. Oke, nah untuk perintah yang ketiga kalian bisa merunning yang namanya bahasa pemrograman. Bukan bahasa pemrograman. Perintah untuk menjalankan tools hacking sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Nah, gitu maksud gue, guys. Oke. Nah, jadi maksudnya gimana, Bang? Contohnya di sini misalkan gue punya tools yang namanya Slow Loris. Jadi Slow Loris ini kan dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Jadi kita harus menjalankannya itu kita ketik Python 3. Terus kita ketik nih tiganya gini lah. Terus misalkan slowloris .py. Nah, gitu guys. Ya, ini sebagai contoh aja. Nah, ini udah. Nah, prakteknya gimana, Bang? Prakteknya ya tinggal lu buka aja. Misalkan di sini gua ada slowloris ya. Kebetulan nih kalian beruntung banget nih. Oke. Nah, di sini gua bakal masuk ke dalam di desktop ya. Ini kan karena gue taruh desktop nih slow lorisnya. Bang, itu si titik-titik slash itu apaan, Bang? Gak usah kalian pedulikan dulu guys, nanti aja itu mah. Yang penting kalian wajib yang 3 tadi dulu. Nah, misalkan gini, gue masuk ke slow loris ya, karena kan tadi bentuknya folder. Nih bentuknya folder nih guys ya, jadi gue harus masuk ke sini.
Nah, setelah itu gue pengen lihat ada apa aja sih dalamnya. Nah, ini ada toolsnya guys. Oke. Nah, cara menjalankannya kita tinggal ketik Python 3, terus lowercase gitu, enter. Nah, terus kalau misalkan mau running beneran, kita tinggal tambahkan argumennya gitu. Oke, simpel ya guys ya. Nah, gitu guys untuk tips yang kedua. Jadi, untuk tips yang pertama. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tips yang kedua. Nah, di sini kita akan menginstal ya. Jadi, untuk tips yang kedua kalian wajib menginstal yang namanya Kali Linux. Nah, Kali Linux itu yang mana, Bang? Nah, ini merupakan Linux Dragon, guys. Oke, nah logonya tuh begini ya. Nah, di sini ada kepala naganya twing gitu. Nah, Linuxnya itu yang mana, Bang? Nah, yang tadi yang gue pakai nih, guys. Oke, ini adalah Kali Linux. Nah, Bang, itu kalau bisa sih ya kan di sebelahnya dahulu pakai Windows terus lu bisa pakai Linux juga, itu gimana caranya, Bang? Nah, buat kalian yang pemula kalian bisa installnya itu di dalam virtual machine. Nah, kebetulan di sini gue pakai VirtualBox ya guys ya, yang tadi ya kan. Gue pakai VirtualBox. Nah, misalkan Bang, gue adanya VMware, gue pengen install di VMware, bisa nggak sih? Bisa guys, kalian punya VMware, kalian install aja di VMware, itu bisa. Oke, terus ada virtual machine yang lain ya kan, udah pokoknya bisa guys, selama itu bentuknya virtual machine. Nah, kemudian untuk tips yang ketiga ya kan, kita ganti dulu warna merah guys, biar seragam. Nah, untuk tips yang ketiga itu kalian kuasai semua tools yang ada di dalam Kali Linux. Oke, jadi kalian kuasai semua tools. Oke, Kali Linuxnya kita kasih warna biru lagi. Tools Kali Linux gitu. Oke. Nah, yang dikuasai yang mana aja, Bang? Gue bingung nih ya kan, gue udah install, gue udah belajarin perintah dasarnya. Nah, yang dikuasai ya kan itu dari mulai information gathering yang ini guys, kalian kuasai semuanya ada dalam sini sampai dengan reporting tools yang paling bawah itu. Oke. Nah, Bang, kalau misalkan gue udah coba-cobain tapi gue nggak ngerti gimana, Bang? Nah, intinya nih perlu ditanamkan di otak kalian nih guys. Ingat ya, coba dulu, lu masalah ngerti apa enggaknya itu belakangan. Oke, denger kata gue ya, dengerin, coba dulu. Nah, kalau itu udah masuk di kepala kalian, gue jamin kalian bisa ngehack guys. Oke, nah mungkin untuk videonya sampai sini terlebih dahulu ya guys ya, untuk tips ya cara menjadi seorang hacker. Nah, di video berikutnya nanti gue bakal membuat sebuah tips-tips yang keren lagi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya and bye-bye.